Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah bunda? Semoga ayah bunda selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari tim Parenting PAUD Istiqomah Sambas kali ini akan menyampaikan materi parenting, yaitu pentingnya stimulasi motorik halus dalam menulis permulaan. Apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama, apa itu kemampuan menulis permulaan? Yang kedua, pentingnya kegiatan motorik halus untuk menulis permulaan. Yang ketiga, tahapan menulis permulaan. Yang keempat, bentuk stimulasi motorik halus untuk kegiatan menulis permulaan. Dan yang terakhir adalah dampak jika anak tidak mendapatkan stimulasi motorik halus. Ayah bunda, kemampuan menulis pada anak usia dini bukanlah kemampuan alami yang datang dengan sendirinya, tetapi perlu diupayakan dan distimulasi. Kemampuan menulis yang bagi kita sebagai orang dewasa terlihat sepele dan sederhana, ternyata bagi anak-anak membutuhkan usaha yang keras. Sebenarnya, apa itu kemampuan menulis permulaan? Menulis permulaan berarti tahap awal dari kegiatan menulis simbol-simbol. Simbol-simbol tidak hanya huruf dan angka saja, tetapi hasil dari gambar-gambar juga bagian dari menulis permulaan. Tahukah ayah bunda, sebelum anak belajar menulis permulaan, ada hal yang perlu dikuasai dan ini sangat penting, yaitu kemampuan pramenulis. Kemampuan pramenulis merupakan pondasi atau dasar. Kadang banyak dari kita yang tidak fokus kepada pondasi, tapi terburu-buru langsung kepada kegiatan belajar menulis. Padahal jika pondasinya kuat, maka insya Allah belajar menulis pun akan lancar. Nah, salah satu dari kegiatan untuk menstimulasi kemampuan pramenulis adalah dengan kegiatan motorik halus yang akan kita bahas pada parenting kali ini. Ayah bunda pembelajar, sebelum kita bahas lebih dalam tentang motorik halus dalam menulis permulaan, mari kita amati gambar berikut ini. Kira-kira kemampuan atau hal apa yang dibutuhkan ketika menulis? Ya, betul. Kemampuan yang dibutuhkan saat menulis adalah fokus dan konsentrasi, kekuatan pergelangan tangan, kekuatan bahu, kekuatan lengan, kekuatan pundak, koordinasi tangan kanan dan kiri, koordinasi mata tangan, dan juga motorik halusnya yang baik. Tentu, kekuatan dan kemampuan tersebut tidak muncul secara alami pada anak, tetapi perlu ada upaya dari kita untuk memberikan stimulasi. Lalu, bagaimana jika ada salah satu kemampuan yang dibutuhkan oleh anak untuk menulis tidak ada? Apa yang akan terjadi? Tentu saja, kegiatan menulis menjadi berjalan tidak lancar. Banyak dampak yang akan terjadi. Akan kita bahas pada slide terakhir. Ayah bunda pembelajar, kekuatan lengan, bahu, pundak, punggung, pergelangan tangan, dan kekuatan lainnya tadi yang sudah kami sebutkan bisa dimiliki oleh anak, salah satunya melalui kegiatan permainan motorik kasar, misalnya dengan kegiatan lempar tangkap bola, bermain engklek, melompat-lompat, menaiki spider web, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, bagaimana dengan kegiatan motorik halus? Tentu saja, sama seperti dengan motorik kasar, motorik halus juga harus terstimulasi dengan baik. Memangnya, seberapa penting apa sih anak harus memiliki kemampuan motorik halus yang baik? Apakah sepenting itu? Ayah bunda pembelajar, mari kita bahas kegiatan motorik halus lebih dalam. Motorik halus berkaitan dengan kemampuan otot-otot kecil. Jika stimulasi motorik halus anak berjalan baik, maka otot dan jari jemari akan kuat untuk memegang pensil. Jika jari jemarinya kuat, maka ketika menulis, ia akan dapat lebih memberikan tekanan di kertas dan menghasilkan goresan tegas, sehingga
hasil tulisan dapat terbaca. Motorik halus juga berkaitan dengan konsentrasi dan koordinasi. Banyak sekali aktivitas motorik halus untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Jika motorik halus sering terlatih, maka koordinasi antara mata tangan dan koordinasi tangan kanan dan kiri akan baik. Anak juga tidak akan mudah capek ketika menulis. Ayah bunda pembelajar, menurut Moro, tahapan menulis permulaan anak ada 6 tahap. Yang pertama, writing via scribbling atau menulis lewat goresan. Pada tahap ini, anak masih mencoret-coret di kertas. Pada umumnya, kemampuan ini dimiliki oleh anak usia 2,5 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, kegiatan menulis yang dilakukan hanya berbentuk coretan yang tidak berbentuk. Yang kedua, writing via drawing atau menulis lewat menggambar. Pada umumnya, kemampuan ini dimiliki oleh anak usia 3 sampai 3,5 tahun. Pada tahap ini, anak menganggap kegiatan menggambar sama dengan kegiatan menulis dan menganggap dengan membuat gambar berarti ia telah menulis pesannya kepada orang lain. Tahapan yang ketiga yaitu writing via making letter like forms, yaitu menulis dengan membuat bentuk seperti huruf. Nah, kalau tahap ketiga ini, anak sudah mulai menunjukkan kemampuan membentuk gambar seperti huruf. Biasanya muncul pada usia 4 tahun. Pada tahap ini, sepintas apa yang digambarkan anak menyerupai bentuk suatu huruf. Tahap yang keempat yaitu writing via reproducing wheel, learn, unit, or letter stick, yaitu menghasilkan tulisan dengan mencontoh bentuk yang sudah ada. Pada tahap ini, anak sudah bisa menulis huruf-huruf, namun ia membuat huruf dengan cara mencontoh. Biasanya akan muncul pada usia 4 tahun. Misalnya, menulis nama. Tahap yang kelima yaitu writing via invented spelling atau menulis dengan mengeja satu persatu. Kegiatan menemukan ejaan biasanya muncul pada usia 4-5 tahun. Pada tahap ini, anak menulis dengan mencoba mengeja dengan cara coba salah atau trial and error. Tahap yang keenam yaitu writing via conventional spelling, yaitu menulis dengan mengeja secara benar. Mengeja biasanya muncul pada usia 5 tahun. Pada tahap ini, anak menulis dengan cara mengeja langsung. Dalam tahap ini, anak sudah dapat mengeja secara benar. Nah, ayah bunda, sudah sampai di tahap berapa anak-anak kita? Usia tadi yang sudah kami sebutkan hanya perkiraan saja ya yang pada umumnya terjadi ayah bunda. Bisa jadi ada anak yang usianya kecil tapi tahapan menulisnya sudah tinggi. Atau bisa juga ada anak usia TKB tapi kemampuan menulisnya di bawah usianya. Itu semua terjadi tergantung pada stimulasi yang ia dapatkan. Selanjutnya, permainan seperti apa saja ya yang dapat melatih motorik halus pada anak? Tahukah ayah bunda, untuk melatih motorik halus pada anak dapat dilakukan melalui kegiatan bermain. Tidak harus dengan mainan yang mahal juga loh, tetapi kita bisa menggunakan bahan-bahan yang sudah ada di lingkungan sekitar kita. Kami akan membagi kegiatan main menjadi 3 kelompok usia, yaitu usia 2-4 tahun, usia 4-5 tahun, dan 5-6 tahun. Yang pertama untuk usia 2-4 tahun. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menstimulasi motorik halus yaitu dengan kegiatan membuka atau menutup botol. Manfaatnya dari kegiatan ini antara lain belajar tentang warna-warna, menstimulasi otot-otot jari dan pergelangan tangan, serta meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Yang kedua, kegiatan yang pasti anak-anak suka, yaitu menuang air. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih koordinasi antara mata dan tangan,
Mengemas spons atau busa dapat menguatkan otot-otot jari tangan dan kelenturan jari-jari tangan. Yang ketiga adalah melukis dengan jari. Memegang bubur warna atau pewarna makanan cair dengan tekstur lembek dan basah dapat membuat indera peraba anak menjadi semakin terlatih sehingga mudah beradaptasi ketika memegang benda-benda yang lainnya. Yang keempat yaitu menggambar dengan krayon atau pensil warna. Kemudian yang kelima, bermain Play-Doh. Saat anak meremas dan membentuk Play-Doh menjadi sebuah bentuk, maka otot-otot tangan dan mata dapat berkoordinasi sehingga dapat berkembang dengan baik. Berikutnya, kelompok usia yang kedua yaitu usia 4-5 tahun. Kegiatan yang bisa dilakukan untuk menstimulasi motorik halus yaitu dengan kegiatan menggunting kertas. Kegiatan ini bermanfaat untuk melatih koordinasi tangan dan mata, melatih kekuatan jari, melatih kesabaran, meningkatkan percaya diri dan juga ketelitian. Yang kedua adalah meronce berbagai bentuk. Kita bisa menggunakan benda-benda seperti manik-manik, ronce kayu, sedotan, atau kita bisa menggunakan benda-benda dari alam seperti batang daun pepaya mungkin bisa kita gunakan untuk kegiatan meronce. Kegiatan ini bermanfaat untuk melatih kekuatan otot-otot jari dan tangan, khususnya jari telunjuk dan ibu jari serta kelenturan jari-jari tangan. Kegiatan berikutnya yaitu menjiplak. Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan koordinasi mata dan tangan, mengembangkan otak kiri dan juga membiasakan anak dengan pensil dan juga kertas. Kegiatan berikutnya yaitu memilin. Kegiatan memilin ini juga sangat baik untuk mengontrol kedua telapak tangan. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok usia 5-6 tahun. Kegiatannya apa saja? Yang pertama, kegiatan mengancingkan baju. Manfaat dari kegiatan ini yaitu untuk melatih kemampuan menggunakan jemari tangan dan gerakan pergerakan tangan yang tepat, melatih koordinasi mata dan tangan dan juga melatih kemandirian anak. Kegiatan berikutnya yaitu bermain puzzle. Berikutnya yaitu kegiatan menali sepatu. Bagaimana ya Bunda? Mudah bukan kegiatan untuk menstimulasi kegiatan motorik halus pada anak? Selain kita dapat manfaat motorik halus anak terstimulasi, manfaat yang lain yaitu terciptanya atau meningkatnya bonding antara anak dan juga kedua orang tuanya karena tercipta melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Selanjutnya masuk pada pembahasan kita yang terakhir yaitu bagaimana dampak jika anak tidak mendapatkan stimulasi motorik halus. Yang pertama, kurangnya fokus dan konsentrasi ketika menulis. Baru menulis sebentar, anak sudah lompat-lompat. Atau karena anak tidak fokus, bisa jadi anak mudah terpengaruh pada kondisi lingkungan, seperti kondisi lingkungan berisik misalnya. Yang kedua, anak yang motorik halusnya tidak terstimulasi dengan baik, maka akan berdampak pada kekuatan otot-otot kecilnya. Sehingga ketika ia menulis, ia akan menjadi mudah capek dan lelah. Yang ketiga, ketika kekuatan jari jemarinya belum baik, maka akan menyebabkan goresan saat menulis menjadi tidak tegas. Yang keempat, tulisannya juga tidak jelas, terputus-putus dan tidak bisa mengikuti garis karena kontrol jari jemarinya belum baik. Dampak yang terakhir yaitu anak yang hasil tulisannya belum baik dibandingkan teman-temannya, maka dapat membuat anak menjadi tidak percaya diri. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi parenting kali ini sudah tersampaikan kepada ayah dan bunda semuanya. Kami dari tim parenting PAUD Istiqomah Sambas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ayah bunda hebat yang sudah mengikuti kegiatan parenting kali ini dari awal hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita
memberikan stimulasi terbaik untuk anak-anak kita. Akhirnya, segala kekurangan hanya milik kami, segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.